Hai guys, kami dari kelompok 4 di mata kuliah PPN dan PPNBM. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang pembuatan faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu, simak terus videonya. Pengertian dari faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Jadi, faktur pajak pengganti dibuat oleh perusahaan kena pajak atau PKP yang mengalami kesalahan penginputan pada faktur yang sebelumnya. Kesalahan tersebut misalnya keliru dalam input harga barang. Yang berikut saat pembuatan faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti dibuat saat PKP melakukan kekeliruan dalam memasukkan data pada faktur yang sebelumnya. Misalnya, salah menginput harga barang. Faktur pengganti dibuat tanpa menggunakan nomor seri faktur pajak atau NSVP yang baru. Nomor seri faktur pajak yang digunakan tetap sama. Namun, pada nomor fakturnya terdapat perubahan pada bagian kodifikasi status faktur pajak. Jika sebelumnya kode 010, maka pada faktur pengganti, kodenya menjadi 011. Berikut ini adalah cara membuat e-faktur pajak pengganti pada aplikasi e-faktur jika Anda merevisi faktur. Yang pertama, login ke aplikasi e-faktur. Yang kedua, pada menu faktur pajak keluaran, masuklah ke administrasi faktur, maka akan muncul data pajak keluaran. Yang ketiga, klik faktur untuk memilih faktur sebelumnya yang ingin diganti, maka akan muncul data pajak keluaran. Yang keempat, klik faktur untuk memilih faktur sebelumnya ingin diganti, kemudian klik tombol pengganti. Yang kelima, ikuti langkah-langkah yang telah disediakan, serta ubah data yang diperlukan jika ada. Yang keenam, klik lanjutkan, lalu Anda akan masuk ke halaman detail transaksi. Yang ketujuh, ganti data faktur dengan data yang sesuai pada pilihan, ubah transaksi. Yang kedelapan, klik simpan, kembali ke halaman detail transaksi, kemudian klik simpan lagi. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, berarti faktur pajak pengganti telah berhasil dibuat pada aplikasi e-faktur. Selanjutnya, Anda dapat mengunduh e-faktur pengganti tersebut di server Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang berikutnya, ketentuan dalam merevisi faktur. Berikut adalah ketentuan dalam pembuatan faktur pajak pengganti. Kualifikasi status faktur pajak pengganti adalah angka 1. Yang kedua, tahun penerbitan NSVP menggunakan tahun penerbitan faktur pajak yang normal yang digantikan. Yang ketiga, tanggal penerbitan faktur pajak pengganti sama dengan tanggal penerbitan faktur pajak yang sebelumnya. Yang keempat, faktur pajak pengganti perlu dibubuhi cap yang menunjukkan kode NSVP serta tanggal faktur yang diganti. Yang kelima, faktur pajak pengganti digabungkan dengan faktur pajak normal sebelumnya. Yang keenam, perlu dilakukan pembetulan atas SPT masa PPN tergantung dari jenis faktur. Pembatalan faktur pajak. Pembatalan faktur pajak bisa terjadi karena dua sebab, yakni adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak serta adanya pembatalan transaksi. Kesalahan yang membuat terjadinya pembatalan faktur pajak adalah kesalahan dalam menginput NPWP lawan transaksi. Ketika PKP salah menginput NPWP dan kemudian mengunggah faktur pajak, maka PKP tidak bisa memperbaiki dengan menggunakan faktur pajak pengganti, melainkan harus melakukan pembatalan faktur pajak. Konsekuensi adanya pembatalan faktur pajak adalah PKP tidak bisa lagi menggunakan NSVP untuk transaksi. Dasar hukum pembatalan faktur pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/24/PJ/2012 yang berisi tentang ketentuan pembatalan faktur pajak. Yang terakhir, cara pembatalan faktur pajak. Yang pertama, klik faktur dan pilih opsi pajak keluaran, administrasi faktur, dan memilih faktur pajak yang akan dibatalkan. Yang kedua, dalam faktur pajak yang hendak dibatalkan, terdapat opsi pada bagian bawah bertuliskan batalkan faktur dan akan muncul notifikasi yang menyatakan pembatalan faktur pajak keluaran berhasil. Status faktur pajak kemudian berubah menjadi batal.
Sekian dulu pembahasan materi pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang dengerin videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat.